Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Eldinus Samuel Lailai dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Bekasi dari Prodi Akuntansi. Dalam kesempatan ini saya akan mempresentasikan ujian akhir semester saya dengan mata kuliah analisis laporan keuangan, di mana topik pembahasan saya atau topik judul presentasi saya kali ini yaitu tentang rasio likuiditas. Nah, semoga pembahasan atau penjelasan saya ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Baik, langsung saja teman-teman ke topik pembahasan saya, di mana khusus di video ini saya hanya akan membahas analisis laporan keuangan yang dengan menggunakan rasio likuiditas. Nah, teman-teman mungkin sudah pernah tahu atau kita sudah pernah mengulas yang lalu-lalu bahwa jenis-jenis rasio dalam analisis laporan keuangan itu yaitu yang terdiri dari rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio aktivitas, rasio profitabilitas, dan rasio yang lain-lain, teman-teman. Nah, kalau kita lihat khusus pembahasan saya ini, saya hanya akan membahas kepada teman-teman semua yang namanya rasio likuiditas. Nah, langsung saja teman-teman, yang pertama yaitu mengenai pengertian daripada rasio likuiditas ini. Nah, rasio likuiditas ini merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban atau utang jangka pendek. Untuk menentukan tingkat likuiditas perusahaan dipergunakan yang namanya dengan rasio likuiditas. Jadi rasio likuiditas ini yaitu rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban utang atau utang jangka pendek. Nah, teman-teman, misalnya utang jangka pendek itu yaitu dalam masa periode 1 tahun atau tidak lebih daripada 1 tahun. Kemudian rasio likuiditas ini meliputi yang pertama yaitu rasio lancar atau current ratio. Nah, rasio lancar atau current ratio ini adalah rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek atau utang yang segera jatuh tempo pada saat ditagih secara keseluruhan. Nah, jadi rasio lancar ini atau current ratio ini yaitu kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban utang atau utang jangka pendek yang akan segera jatuh tempo. Nah, teman-teman, kalau kita lihat bahwa rumus mencari current ratio ini yaitu current ratio sama dengan aktiva lancar dibagi dengan utang lancar. Nah, teman-teman, sebagai contohnya saya mengambil laporan keuangan CP Apotik Mitra Banjarmasin periode tahun 2013 sampai dengan tahun 2016. Di mana kalau teman-teman lihat tabel berikut ini inilah laporan keuangan CP Apotik Mitra Banjarmasin pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2016, di mana terdiri dari aktiva lancar, utang lancar, dan juga current ratio. Selanjutnya teman-teman, kalau kita lihat berdasarkan tabel yang saya perlihatkan tadi ke teman-teman, dapat dilihat current ratio CV Apotik Mitra Banjarmasin pada tahun 2013 sebanyak 3,17 kali, dan pada tahun 2014 current ratio mengalami kenaikan sebesar 0,73 kali dari 3,17 kali menjadi 3,90 kali. Nah, kenaikan ini disebabkan karena terjadinya penurunan utang lancar. Nah, teman-teman, kalau kita lihat tabel yang saya paparkan tadi bahwa utang lancar mengalami penurunan, juga mengalami penurunan sebesar 49.827.434 rupiah, yang lebih besar dibandingkan penurunan aktiva lancar pada tahun 2014 sebesar 49.595.064 rupiah. Nah, kalau kita lihat dari perhitungan tahun 2013,
jumlah aktiva lancar sebanyak 3,17 kali utang lancar, atau setiap Rp100 utang lancar dijamin oleh 3,317 rupiah harta lancar, atau 3,17:1 aktiva lancar dengan utang lancar. Jadi ini perbandingan dari perhitungan tahun 2013 dari segi aktiva lancar. Kemudian kalau kita lihat pada tahun 2014 current ratio menjadi 3,90 kali, yang artinya jumlah aktiva lancar sebanyak 3,90 kali utang lancar, atau setiap Rp100 utang lancar, Rp1 utang lancar dijamin oleh Rp390 harta lancar, atau kalau kita lihat perbandingannya yaitu 3,90:1 dari aktiva lancar dan utang lancar. Jadi ini jelas teman-temannya bahwa terjadi peningkatan maupun penurunan terhadap baik aktiva tetap, aktiva lancar maupun utang lancar pada rasio current ratio ini. Selanjutnya kita lihat pada tahun 2015 current ratio ini mengalami penurunan sebesar 1,53 kali dari 3,90 kali menjadi 2,36 kali. Nah, teman-teman, hal ini disebabkan karena terjadinya kenaikan utang lancar pada tahun 2015. Kalau teman-teman lihat tabel yang saya tumpahkan sebelumnya bahwa utang lancar pada tahun 2015 itu mengalami kenaikan sebesar 245.657.000 rupiah, yang jauh lebih besar jika dibandingkan dengan kenaikan aktiva lancar yang juga mengalami kenaikan sebesar 350.902.200 rupiah. Nah, rasio ini berarti jumlah aktiva lancar tahun 2015 sebanyak 2,36 kali utang lancar, atau setiap Rp1 utang lancar dijamin oleh 2,36 harta lancar, atau kalau kita lihat perbandingannya yaitu 2,36:1 dari aktiva lancar dengan utang lancar. Kemudian selanjutnya kita lihat pada tahun 2016 current ratio ini mengalami kenaikan sebesar 0,45 kali dari total 2,36 kali menjadi 2,82 kali. Nah, teman-teman, hal ini disebabkan karena terjadinya kenaikan aktiva lancar pada tahun 2016 sebesar Rp123.419.700 dan utang lancar juga kemudian utang lancar mengalami penurunan sebesar Rp19.754.700. Nah, artinya ini bahwa jumlah aktiva lancar sebanyak 2,82 kali utang lancar, atau setiap Rp1 utang lancar dijamin oleh 2,82 harta lancar, atau kalau kita lihat perbandingannya yaitu 2,82:1 aktiva lancar dengan utang lancar. Kalau kita lihat rata-rata current ratio CV Apotik Mitra Banjarmasin ini antara tahun 2013 sampai dengan tahun 2016 berada di atas 2:1, sehingga dapat dikatakan bahwa CV Apotik Mitra Banjarmasin ini dalam keadaan liquid, atau CV Apotik Mitra Banjarmasin ini dapat menjamin semua utang lancar dengan aktiva lancar yang ada. Dengan kata lain, CV Apotik Mitra Banjarmasin ini mampu melunasi kewajiban yang segera jatuh tempo. Jadi kalau kita lihat bahwa CV current ratio CV Apotik Mitra Banjarmasin ini 2013 sampai 2015 bisa menjamin atau bisa melunasi semua kewajibannya yang akan segera jatuh tempo. Baik, selanjutnya kemudian rasio likuiditas ini meliputi yang kedua, yaitu rasio cepat atau quick ratio. Nah, rasio cepat atau quick ratio ini adalah rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi atau membayar kewajiban atau utang lancar maupun utang jangka pendek dengan aktiva lancar tanpa memperhitungkan nilai persediaan atau inventory. Jadi nilai rasio cepat atau quick ratio ini adalah kemampuan perusahaan dalam memenuhi ataupun membayar kewajibannya dengan aktiva
lancar tanpa memperhitungkan nilai persediaan ataupun inventory. Kemudian teman-teman, kalau kita lihat rumus rasio cepat atau quick ratio ini, yaitu rasio cepat atau quick ratio sama dengan current asset dikurangi dengan inventory kemudian dibagi dengan current liabilities atau kewajiban. Nah, sebagai contohnya yaitu kalau kita lihat tabel di berikut ini, yaitu CV Apotik Mitra Banjarmasin laporan keuangan rasio cepat atau quick ratio pada periode tahun 2013 sampai dengan tahun 2016, di mana di sini terdiri dalam tabel ini teman-teman, terdiri dari ada aktiva lancar, persediaan, utang lancar, dan juga rasio cepat atau quick ratio. Nah, setelah kita melihat tabel tersebut, maka berdasarkan tabel di atas, yaitu dapat dilihat quick ratio CV Apotik Mitra Banjarmasin pada tahun 2013 sebanyak 0,34 kali. Quick ratio pada tahun 2014 mengalami kenaikan sebesar 1,20 kali dari 0,34 kali menjadi 1,54 kali. Nah teman-teman, hal ini disebabkan karena terjadinya penurunan persediaan pada tahun 2014 yang cukup besar, yaitu sebesar 211.657.832 rupiah. Dan juga utang lancar juga mengalami penurunan sebesar 49.827.434 rupiah. Jadi meskipun aktiva lancar mengalami penurunan yaitu sebesar 49.559.650 rupiah, hal ini tidak berdampak pada penurunan quick ratio tahun 2014 atau bisa dikatakan tidak terpengaruh sama sekali teman-teman penurunan aktiva lancar pada tahun 2014. Nah, dari perhitungan quick ratio atau rasio cepat ini pada tahun 2013 ini berarti setiap Rp1 utang lancar dijamin oleh 0,34 harta lancar tanpa persediaan. Nah, pada tahun 2014 jumlah harta lancar tanpa 47 persediaan 1,54 utang lancar atau setiap Rp1 utang lancar dijamin oleh 1,54 rupiah harta lancar tanpa persediaan. Selanjutnya teman-teman, kita lihat pada tahun 2015 quick ratio mengalami penurunan sebesar 0,20 kali dari 1,53 kali maksud saya menjadi 1,34 kali. Penurunan ini disebabkan karena terjadinya kenaikan persediaan pada tahun 2015 sebesar 52.827.700 rupiah. Nah, kalau kita lihat tabel yang saya tampilkan sebelumnya bahwa kenaikan daripada persediaan tahun 2015 ini sangat signifikan teman-teman. Dan kenaikan utang lancar sebesar 245.657.000 rupiah. Jadi meskipun aktiva lancar mengalami kenaikan yaitu sebesar 350.902.200 rupiah, hal ini tidak mempengaruhi pada kenaikan quick ratio pada tahun 2015. Jadi sama sekali tidak berdampak pada rasio cepat atau quick ratio pada tahun 2015. Nah, dari quick ratio tahun 2016 berarti aktiva lancar tanpa persediaan sebanyak 1,34 kali utang lancar atau Rp1 utang lancar dijamin oleh Rp134 harta lancar tanpa persediaan. Jadi inilah perbandingan antara tahun 2014 2015 quick ratio dari CV Apotik Banjarmasin ini, Mitra Banjarmasin ini teman-teman. Nah, selanjutnya kalau kita melihat pada tahun 2016 quick ratio atau rasio cepat ini mengalami kenaikan sebesar 0,54 kali dari 1,34 kali menjadi 1,90 kali.
Kenaikan ini disebabkan karena terjadinya kenaikan aktiva lancar sebesar 123.419.700 rupiah. Kemudian penurunan persediaan sebesar 59.750.700 rupiah. Dan penurunan utang lancar sebesar 19.794.700 rupiah. Nah, kalau kita lihat bahwa artinya jumlah aktiva lancar tanpa persediaan sebanyak 1,90 kali utang lancar, atau setiap 1 rupiah utang lancar dijamin oleh 1,90 harta lancar tanpa persediaan. Jadi ini sangat jelas teman-teman, di mana kita melihat perbandingan atau kenaikan maupun penurunan daripada quick ratio tahun 2016. Baik, selanjutnya kalau kita lihat yang meliputi rasio likuiditas ini yang ketiga, yaitu rasio perputaran kas atau cash turnover. Nah, rasio perputaran kas ini adalah rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat ketersediaan kas untuk membayar tagihan atau utang dan biaya-biaya yang berkaitan dengan penjualan. Jadi rasio perputaran kas ini yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur ketersediaan kas dalam membayar tagihan atau utang dan biaya-biaya yang berkaitan dengan penjualan. Nah teman-teman, kalau teman-teman lihat rumus daripada mencari perputaran kas atau cash turnover ini, yaitu rasio perputaran kas sama dengan penjualan bersih dibagi dengan modal kerja. Sebagai contoh misalnya laporan keuangan daripada CV Apotek Mitra Banjarmasin dalam rasio perputaran kasnya ini, yaitu pada periode tahun 2013 sampai dengan tahun 2016, di mana dalam tabel ini, dalam rasio perputaran kas ini terdiri dari penjualan bersih, kemudian modal kerja yang terdiri dari aktiva lancar dan utang lancar, selanjutnya dengan yaitu perputaran kas dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2016. Nah, baik teman-teman, berdasarkan tabel yang saya tampilkan sebelumnya, bahwa hasil perhitungan di atas dapat dilihat cash turnover-nya itu CV Apotek Mitra Banjarmasin tahun 2013 sebanyak 89%, dan tahun 2014 mengalami sedikit kenaikan sebanyak 3%, dari 89% menjadi 92%. Nah, kenaikan ini terjadi karena kenaikan penjualan bersih pada tahun 2014. Kalau teman-teman lihat tabelnya, bahwa penjualan bersih pada tahun 2014 naik sebesar 10.521.020 rupiah, yang lebih besar dibandingkan dengan kenaikan modal kerja bersih sebesar 231.794.000. Maksud saya 231.794.000. Artinya tidak terjadi kenaikan cash turnover CV Apotek Banjarmasin tahun 2013 untuk membayar tanggungan dan biaya penjualan sebesar 89%. Selanjutnya pada tahun 2015 cash turnover CV Apotek Mitra Banjarmasin ini mengalami kenaikan yang cukup besar sebanyak 142%, dari 92% menjadi 234%. Nah, kenaikan ini terjadi karena kenaikan penjualan sebesar 862.666.750 rupiah, yang jauh lebih besar dibandingkan kenaikan modal kerja bersih yang hanya sebesar 105.255.200 rupiah. Nah teman-teman, artinya ini terjadi bahwa kenaikan cash turnover CV Apotek Mitra Banjarmasin tahun 2015 ini untuk membayar tanggungan dan biaya penjualan, kalau kita lihat sebesar 234%. Nah, pada tahun 2016 cash turnover CV Apotek Mitra Banjarmasin ini sebanyak 254%. Kenaikan ini kalau kita lihat bahwa terjadi kenaikan. Nah, kenaikan ini terjadi karena penjualan bersih yang mengalami sedikit kenaikan sebesar 474.115.724 rupiah. Sedikit lebih besar dibandingkan kenaikan modal kerja bersih sebesar
Rp153.174.400. Artinya terjadi kenaikan cash turnover ini CP Apotek Mitra Banjarmasin ini tahun 2018 untuk membayar tanggungan dan biaya-biaya penjualan sebesar 254%. Nah, inilah perbandingan CP Apotek Mitra Banjarmasin ini dari segi misalnya dari perhitungan cash turnover ini. Kemudian rasio likuiditas ini yang meliputi yang keempat, yaitu inventory to net working capital atau NWC. Nah, inventory to net working capital ini adalah rasio yang digunakan untuk mengukur atau membandingkan antara jumlah persediaan yang ada dengan modal kerja perusahaan. Nah, kemudian kalau kita lihat untuk mencari inventory to net working capital ini, rumusnya yaitu inventory to net working capital ini sama dengan inventory dibagi dengan current asset dikurangi dengan current liabilities. Jadi inilah yang dimaksud dengan inventory to net working capital. Nah, sebagai contohnya teman-teman, ini saya memperlihatkan kepada teman-teman semua laporan inventory to net working capital atau NWC CP Apotek Mitra Banjarmasin periode tahun 2013 sampai dengan tahun 2016, di mana inventory to net working capital CP Apotek Mitra Banjarmasin ini terdiri dari persediaan, aktiva lancar, kemudian utang lancar, dan net working capital atau NWC. Baik, kalau kita lihat berdasarkan tabel hasil perhitungan di atas, dapat dilihat bahwa inventory to net working capital CP Apotek Mitra Banjarmasin pada tahun 2013 sebesar 130%. Artinya rasio antara persediaan dan modal kerja CP Apotek ini sebesar 130%. Nah, selanjutnya kita lihat pada tahun 2014 bahwa inventory to net working capital ini mengalami penurunan sebanyak 49% dari total dari sebelumnya, yaitu sebesar 130%. Nah, menjadi 81%. Penurunan ini terjadi karena penurunan persediaan pada tahun 2014 sebesar Rp221.647.832, jauh lebih besar jika dibandingkan penurunan aktiva lancar sebesar Rp49.695.640. Nah, dan penurunan utang lancar sebesar Rp49.827.434. Artinya teman-teman bahwa antara persediaan dan modal kerja CP Apotek ini sebesar 80%. Kemudian kalau kita lihat selanjutnya pada tahun 2015 inventory to net working capital Apotek Mitra Banjarmasin ini turun menjadi 75%. Nah, penurunan ini juga disebabkan karena aktiva lancar mengalami kenaikan yang cukup besar, yaitu kalau kita lihat tabelnya itu sebesar Rp350.902.500. Nah, jadi meskipun persediaan mengalami sedikit kenaikan sebesar Rp52.827.700 dan utang lancar mengalami kenaikan sebesar Rp250.650.650.657.657. Nah, hal ini tidak berpengaruh pada penurunan inventory to net working capital. Artinya rasio antara persediaan dan modal kerja Apotek Mitra Banjarmasin sebesar 75%. Jadi ini walaupun mengalami penurunan ataupun kenaikan daripada pada tahun 2015 ini, bahwa kapital to net working capital CP Banjarmasin ini tetap tidak berpengaruh. Nah, selanjutnya teman-teman kita lihat pada tahun 2016 bahwa
Inventory to net working capital CP Apotik Mitra Banjarmasin ini mengalami penurunan yang cukup besar, yang cukup 52%, yang cukup ya, maksudnya yang cukup sebesar 52 besar, dari 75% menjadi 50%. Jadi sini sangat signifikan penurunan terhadap inventory to net working pada tahun 2016. Nah, penurunan ini disebabkan karena persediaan mengalami penurunan sebesar 59.750.700 rupiah. Sedangkan kalau kita lihat aktiva lancar mengalami kenaikan utang lancar sebesar 123.419.700 rupiah. Dan utang lancar mengalami penurunan sebesar 19.755.700 rupiah. Artinya teman-teman bahwa rasio antara persediaan dan modal kerja CP Mitra Banjarmasin ini sebesar 51%. Nah, kalau kita lihat berdasarkan perhitungan rasio likuiditas di atas, maka perubahan current ratio, quick ratio, dan turnover ratio, inventory to net working capital dapat dilihat pada tabel berikut ini. Nah, baik teman-teman, dari pembahasan saya keseluruhan tentang rasio likuiditas ini, bahwa akan mengalami kenaikan maupun penurunan daripada CP Apotik Mitra Banjarmasin, baik itu current ratio, quick ratio, cash turnover maupun inventory to net working capital. Nah, berdasarkan tabel ini teman-teman, bahwa inilah perkembangan rasio likuiditas daripada CP Apotik Mitra Banjarmasin. Kalau kita lihat perbandingannya sangat jelas sekali teman-teman pada periode tahun 2013 sampai dengan 2016, di mana current ratio 2013 yaitu sebesar 3,17%, sementara tahun 2016 mengalami, kalau kita lihat itu fluktuasi ya, jadi mengalami penurunan maupun kenaikan, yaitu pada tahun 2016 sebesar 2,76 banyaknya. Nah, itu artinya teman-teman bahwa dalam perhitungan current ratio maupun quick ratio, cash turnover maupun inventory to net working capital CP Apotik Mitra Banjarmasin bervariasi atau baik turun maupun mengalami kenaikan. Mungkin demikian presentasi saya ujian akhir semester tentang mata kuliah analisis laporan keuangan dengan menggunakan rasio likuiditas. Jika ada penjelasan ataupun pembahasan yang kurang tepat atau kurang dipahami maupun kurang jelas, mohon saya minta maaf. Akhir kata saya ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.